753. Bab 750. Arjuna mengangguk. Aku tahu kamu tidak bergantung pada siapapun, kamu berhasil menerobos sendiri. Junaid adalah prajurit berpangkat rendah. Saat pertarungan dimulai, dia tidak mungkin berada di sisi Galang. Yang mulia, aku lolos karena mengandalkan sesuatu. Junaid mengeluarkan sesuatu secara misterius. Arjuna merasa geli melihatnya. Dia terlalu familiar dengan benda yang ada di tangan Junaid. Bukankah ini ketapel yang dia mainkan sejak dia kecil? Namun, ketapel yang ada di tangan Junaid sedikit lebih besar dari yang Arjuna mainkan saat kecil. Ketapel kecil paling banyak hanya bisa melempar beberapa batu. Melempar beberapa batu bisa lolos dari pengepungan pasukan kota teratai. Apakah kamu pikir aku bodoh? Pada saat ini, Arjuna mengerutkan kening. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi kalau kamu menipuku? Meskipun tahu bahwa Junaid tidak mungkin berkhianat, lebih baik Arjuna tetap berhati-hati. Ketika dua pasukan saling berhadapan, terutama ketika kesenjangan antara pihak musuh dengan mereka begitu besar. Jika ada pengkhianat dalam pasukan akan menjadi pukulan yang fatal. Arjuna harus lebih berhati-hati. Dengan bunyi gedebuk, Junaid berlutut di lantai, kemudian menjelaskan dengan tergesa-gesa. Yang mulia, aku tidak berbohong. Aku memang mengandalkan ketapel ini. Dalam perjalanan untuk menyerang kota Taman Jati, ada istirahat sebentar. Saat aku sedang bermain ketapel, Jenderal Galang melihatnya. Jenderal Galang memberiku kendi anggur yang bisa meledak. Meskipun dia tidak mengajariku cara menggunakannya, aku melihat saudara-saudara lain menggunakannya, jadi aku mempelajarinya. Saat berbicara, wajah Junaid yang gelap dan kurus menunjukkan sedikit kebanggaan. Ketika aku melarikan diri, aku menyalakan sumbu pada kendi anggur, menaruhnya di garpu ketapel, lalu menarik busur untuk mengenai jenderal pasukan kota teratai. Ketika pasukan kota teratai sedang kacau, aku melarikan diri. Pandangan Arjuna tertuju pada ketapel yang ada di tangan Junaid. Maksudmu, kamu menggunakan ketapel untuk menembakkan granat, dan granat yang ditembakkan itu mengenai seorang jenderal pasukan kota teratai. Benar sekali. Wajah Junaid yang gelap dan kurus itu tampak bangga lagi. Tepat mengenai kepala jenderal itu, lalu kepalanya hancur berkeping-keping. Arjuna kemudian bertanya, seberapa jauh jarakmu dari jenderal itu saat itu? Junaid memiringkan kepalanya untuk berpikir sejenak. Jaraknya kira-kira sama dengan tanah ibuku menanam padi ke rumah Pangeran Maruta. Keluarga Junaid adalah penyewa wilayah kekuasaan Pangeran Maruta. Yang mulia, jaraknya sekitar 100 kaki, ujar Disa dengan nada lembut. Arjuna sekarang adalah menantu Pangeran Maruta, wanita dari kedua keluarga sering saling mengunjungi. Sekarang Arjuna juga bekerja di ladang yang diberikan oleh Dewi. Disa pernah mendengar Daisa bertanya kepada Putri Maruta bagaimana cara mengelola ladang. Pada saat itu, Disa mendengar Putri Maruta membagi ladang menjadi beberapa bagian, lalu memberikannya kepada para penyewa. Setiap bagian berukuran 100 kaki. Ya. Junaid mengangguk berulang kali. 100 kaki. Ibuku pernah mengatakannya sebelumnya, tapi aku lupa. 100 kaki, kalau begitu, Arjuna diam-diam mengubah 100 kaki menjadi meter dalam benaknya. 300 meter lebih. Arjuna menatap Junaid. Pada jarak seperti itu, benda yang dilempar dari ketapel bukanlah batu, tetapi granat kendi anggur. Pada jarak sejauh itu bisa akurat. Disa. Arjuna mengulurkan tangannya ke Disa. Berikan aku sebuah granat. Disa selalu membawa 2 granat. Arjuna membawa Junaid ke menara. Junaid. Arjuna menunjuk tiang bendera di luar menara yang belum runtuh. Apakah kamu melihat tiang bendera itu? Itu milik pasukan kota teratai. Targetmu saat ini adalah benda itu. Bab 751. Baik, Yang Mulia. Junaid melihat sekilas tiang bendera di kejauhan, kemudian mengambil granat dari Arjuna dengan percaya diri. Hanya dalam sekejap. Bagus. Setelah terdengar bunyi ledakan, benda di luar menara itu pun tumbang. Nak. Arjuna menepuk bahu Junaid. Kau juga hebat. Junaid benar-benar memiliki kemampuan. Bila di zaman modern, dia adalah bibit yang bagus untuk menjadi penembak jitu. Terima kasih atas pujian Yang Mulia. Dasar bocah. Begitu Arjuna puji, Junaid tersenyum lebar hingga giginya terlihat. Bagi Arjuna, hari ini benar-benar hari yang menyenangkan. Hal baik terjadi silih berganti. Pertama, mereka memusnahkan 30.000 pasukan Maruli. Lalu Galang kembali dengan selamat. Sekarang dia mendapat seorang bocah yang memiliki keterampilan. Arjuna bangun sebelum fajar. Pasukan patroli akan pergi ke kota Perai. Mereka tidak bisa tinggal lama di Kabupaten Lunaris. Raja Serafon pasti akan menyuruh Dahlan melakukan serangan balik. Mungkin sekarang 100.000 tentara dan kuda Dahlan sudah dalam perjalanan. Persis seperti yang diduga Arjuna.
Pasukan patroli baru saja meninggalkan Kabupaten Lunaris. 100.000 pasukan kota teratai di kota Tamanjati telah memindahkan kamp mereka ke Kabupaten Lunaris. Kali ini, Raja Srafon sendiri yang mengambil alih. Adeo meninggal, Maruli lumpuh, pasukan yang terdiri dari 30.000 orang musnah total. Setelah kehilangan 2 jenderal berturut-turut dan 30.000 orang, semangat pasukan kota teratai sedikit menurun. Raja Srafon sendiri mengambil alih tugas untuk membangkitkan semangat pasukan kota teratai. Menunggang kuda, Raja Srafon menggertakkan giginya sambil menatap ke arah kota Perai dengan penuh kebencian. Arjuna, sebelumnya aku meremehkan musuh. Petik 1. Mulai sekarang, semua keberuntunganmu sudah berakhir. Petik 1. Kota Perai adalah tempat kematianmu. Petik 1. Kereta berguncang beberapa saat. Arjuna sedikit mengantuk saat duduk di kereta. Tiba-tiba, dia mendengar suara gembira dari luar. Kota Perai. Kota Perai ada di depan. Tuan, kita sudah di kota Perai. Disa segera membuka tirai saat mendengar suara itu. Dia sangat gembira. Arjuna menoleh keluar melalui tirai. Tembok kota di kejauhan tidak terlihat jelas, tetapi dapat dilihat bahwa tembok itu jauh lebih megah daripada tembok kota Kabupaten Lunaris. Arjuna tidak segembira Disa dan yang lainnya, hatinya terasa berat. Mereka akan bertempur dengan pasukan kota teratai yang jumlahnya hampir 10 kali lipat dari mereka di kota ini. Pertempuran ini ditakdirkan sangat sulit. Tidak lama setelah suara Disa terdengar, debu tebal bergulung dari kota Perai. Itu Esan. Begitu melihat pasukan patroli, dia segera membawa pengawalnya menunggang kuda untuk menyambut mereka. Setelah berbasa-basi sebentar dengan Ardian dan Galang, Esan langsung menuju ke kereta Arjuna. Arjuna pun sangat gembira melihat Esan. Ia melompat turun dari kereta perang, lalu menggenggam tangan Esan sambil berkata, "Yang mulia." Tidak perlu, tidak perlu. Tindakan dan kata-kata Arjuna membuat Esan ketakutan hingga dia langsung berlutut. Sekarang, Andalah yang mulia. Dia adalah komandan pertahanan kota tingkat 7, bagaimana mungkin dia berani menerima penghormatan dari Arjuna, seorang wakil menteri tingkat 3. Aku, komandan pertahanan kota Perai, memberi hormat kepada yang mulia Arjuna. Antara kita jangan bicara menggunakan etiket seperti ini. Arjuna membungkuk untuk memapa Esan. Andi, prefek kota Perai, membawa sekelompok pejabat dari kota Perai untuk menyambut di gerbang kota Perai. Arjuna ingin segera memahami situasi Esan yang membuat granat kendi anggur, jadi dia dan Esan masuk ke kota Perai melalui gerbang barat di samping. Apakah produk jadi hanya ini? Setelah masuk ke bengkel, Arjuna bertanya ketika melihat granat kendi anggur yang tersusun rapi di gudang. Esan menjawab, "Ya, yang mulia." Ada berapa jumlah totalnya? Total ada 5.000 buah, yang mulia. Arjuna menggelengkan kepalanya. Terlalu sedikit. Bukankah aku bilang harus membuat setidaknya 20.000 buah? Pasukan kota teratai ada 100.000 orang, granat-granat ini tidak cukup. Bab 752. Yang mulia, bubuk mesiu sulit didapat sekarang, ditambah kita tidak boleh memberitahu prefek kota Perai. Untuk membuat 5.000 granat, Esan dan para pekerja telah bekerja tanpa henti. Rizal menjelaskan untuk Esan. Bubuk mesiu memang sulit dibeli sekarang. Apalagi mereka harus bersembunyi dari Andi dan kelompoknya. Sungguh tidak mudah bagi Esan untuk membuat begitu banyak granat. Yang mulia Rizal, Anda tidak perlu menjelaskannya untukku. Aku memang tidak kompeten. Esan menundukkan kepala, mengakui kesalahannya. Arjuna berkata, masalah ini memang tidak bisa menyalahkanmu. Tadi melihat begitu sedikit granat, Arjuna seketika cemas sehingga nadanya menjadi kurang bersahabat. Tidak apa-apa granatnya sedikit. Ada cara untuk bertarung dengan sedikit granat. Di zaman modern, Arjuna pernah bertarung dalam kondisi tidak ada makanan, tidak ada pakaian katun, tidak ada peluru artileri, serta tidak ada dukungan udara. Namun, mereka tetap menghajar musuh hingga babak belur. Pasukan patroli dan pasukan pertahanan kota Perai pasti bisa melakukan hal yang sama. Dia akan menggunakan taktik modern untuk melawan Raja Srafon. Lihat siapa yang lebih hebat pada akhirnya. Yang mulia Esan, bawa aku pergi melihat pasukan pertahanan kotamu. Pasukan patroli telah berkembang pesat dalam mengalahkan pasukan kota teratai. Semua orang menjadi berani dan tidak kenal takut. Arjuna tidak perlu lagi mengkhawatirkan pasukan patroli. Dia sekarang ingin tahu seperti apa pasukan pertahanan kota Perai. Alis Arjuna mengernyit dari dia masuk ke barak pasukan pertahanan kota hingga ke tengah barak. Barak ini benar-benar terlalu kecil. Sepertinya hanya ada 10 lapangan basket. Lapangannya tidak hanya kecil, tetapi prajuritnya juga sedikit. Dilihat sekilas, sepertinya kurang dari 10.000. Esan, berapa banyak prajurit yang ada di pasukan pertahanan kotamu? Total 8.446 orang, yang mulia, jawab Esan. Hah. Setahu Arjuna,
Pengadilan memiliki perintah bahwa jumlah prajurit pertahanan kota di setiap kota tidak boleh kurang dari 15.000 orang. Kamp militer juga tidak boleh kurang dari 50 hektar. Kamp militer yang ada di depannya paling hanya seluas 10 hektar. Aish, apa daya, jumlah orang di kota Perai sekarang berkurang. Esan menghela napas. Bagaimana dengan kamp militer? Kenapa begitu kecil? Apakah 8.000 prajurit tinggal di sini tidak sesak? Bagaimana kamu melatih prajuritmu? Arjuna terus membombardir dengan pertanyaan. Esan tampak ragu untuk menjawab. Jika ada masalah, katakan saja. Yang Mulia. Rizal menjawab Arjuna. Yang Mulia, Esan akan menjadi pejabat di sini kelak, biar aku yang membicarakan masalah ini. Sebenarnya kamp militer pasukan pertahanan kota Perai bukan di sini, tapi di sebelah timur kota. Tempat di sana sangat luas. Aku sudah pernah melihatnya. 20.000 tentara tinggal dan latihan di sana sama sekali tidak masalah. Kalau begitu tempat di sebelah timur kota. Begitu bagus, kenapa pindah ke sini? Arjuna bingung. Rizal menjawab, karena tempat itu akan diberikan kepada para pelajar di kota. Memberikannya pada siswa. Ya, bukankah ada seorang cendekiawan yang tinggal di kota Perai? Cendekiawan itu ingin membuka akademi, ada banyak pelajar yang mendaftar di akademi itu. Wali kota Perai, yang bertanggung jawab atas aspek ini, meminta pasukan pertahanan kota untuk pindah dari tanah di sebelah timur kota itu agar si cendekiawan bisa membuka akademi di sana. Oleh karena itu, pasukan pertahanan kota hanya bisa pindah ke sini. Suruh pasukan pertahanan kota pindah untuk membuka akademi. Amarah Arjuna memuncak. Dasar cendekiawan munafik. Tanpa perlindungan para penjaga kota, bagaimana mereka bisa belajar dengan tenang? Cendekiawan itu. Arjuna menahan amarahnya sambil berkata dengan suara berat. Bernama Bima, kan? Benar, dia. Tatapan Arjuna gelap. Sudah setahun lebih sejak terakhir kali aku melihat cendekiawan Bima. Ayo, mari kita temui, teman lama, kita itu. Arjuna akan melihat sudah berapa banyak pengetahuan yang diperoleh Bima setelah setahun lebih tidak bertemu. Bab 753. Arjuna berjalan dengan cepat sehingga menabrak meja kerja Esan. Bang! Meja itu langsung hancur. Arjuna bersumpah bahwa dia hanya menabraknya, bukan menendangnya. Meja itu langsung hancur begitu saja. Begitu melihat ke bawah, kemarahan Arjuna pun meningkat lagi. Keempat sudut meja sudah mulai membusuk, tidak heran meja itu hancur saat ditabrak. Ketika Arjuna keluar dari tenda Esan sudah jam makan siang bagi para prajurit. Dia tidak terburu-buru pergi ke Akademi Bima, melainkan berjalan ke kantin. Setelah meninggalkan kantin, Arjuna pergi ke tenda para prajurit. Keluar dari tenda, Arjuna memberitahu para penjaga di sekitarnya untuk menyiapkan makanan dan perlengkapan tidur bagi para prajurit. Arjuna tidak menjelaskan untuk apa dia meminta barang-barang ini. Suasana hatinya sangat buruk. Rizal dan Esan hanya mengikuti di belakang dalam diam, tidak berani bertanya. Dasar cendekiawan dan pelajar busuk. Di sepanjang jalan, hanya Disa yang berani bersuara. Disa mengumpat dari kamp militer pasukan pertahanan kota di bagian barat hingga ke Akademi Kasih dan Moral di bagian timur. Akademi Kasih dan Moral. Disa meludah ketika melihat nama akademi tersebut. Kurasa lebih tepatnya akademi tak bermoral. Di pintu masuk akademi, ada banyak pelajar yang keluar masuk. Ketika mereka mendengar umpatan Disa, mereka segera mengelilingi Disa sambil menunjuknya dengan arogan. Lancang sekali, wanita bodoh. Tahukah kamu ini tempat apa? Cendekiawan Bima adalah orang yang murah hati. Jika kamu berlutut dan bersujud 3 kali untuk meminta ampun, kami akan berpura-pura tidak melihat dan tidak akan menyuruh orang pejabat untuk menangkapmu. Tangkap aku. Kalian pikir kalian siapa? Disa memiliki temperamen yang buruk. Ketika dia mendengar kata-kata para pelajar, dia menjadi makin marah. Dia melangkah maju sambil mengangkat busurnya, kemudian memukuli mereka. Aduh. Para pelajar dipukuli hingga melarikan diri kemana-mana. Dasar jalang, beraninya kamu memukul pria. Kami ini pelajar. Laporkan dia ke pejabat. Ayo, kita laporkan kepada prefek. Kita harus memberi pelajaran kepada wanita jalang ini. Mau melaporkanku kepada prefek. Disa melangkah maju lagi, para pelajar ketakutan dan melarikan diri. Disa berteriak pada para pelajar yang pergi dengan mengenaskan. Cepat laporkan aku akan menunggu di akademi tak bermoral ini. Kalau tidak, kalian adalah pengecut. Dasar wanita gila. Tidak tahu malu. Tunggu saja. Para pelajar lari sambil memaki. Disa ingin mengejar, tetapi dia dihentikan oleh Arjuna. Sudah, hematlah tenagamu. Kamu mungkin harus menghajar lebih banyak orang setelah masuk ke dalam akademi nanti. Tuan. Disa tertegun. Kita akan masuk. Tentu saja, ini adalah tanah pasukan pertahanan kota. Bagaimana kita bisa meminta kembali jika kita tidak masuk?
Suara Arjuna menjadi lebih dingin saat dia berbicara. Yang mulia. Esan menatap Arjuna dengan tidak percaya. Anda bilang, Anda akan meminta tanah ini kembali. Kenapa? Yang mulia Esan tidak menginginkannya. Saat berbicara, Arjuna sudah melangkah ke tangga gerbang akademi. Mau, tentu saja aku menginginkannya. Esan berkata sambil mengejar langkah Arjuna. Tapi, bolehkah? Yang mulia Esan, jangan banyak bertanya. Yang mulia Arjuna bilang tidak apa-apa, ya sudah tidak apa-apa. Rizal mengingatkan Esan. Oh, baik, baik. Esan menatap punggung Arjuna yang menaiki tangga. Sosok itu masih sosok yang dikenalnya, tetapi aura keagungan tanpa amarah Arjuna membuat Esan merasa sangat asing sekaligus kagum. Kekuatan Arjuna mungkin jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Tangga ini terbuat dari marmer, 2 singa di pintu masuk akademi lebih besar daripada yang ada di pintu masuk rumah Pangeran Maruta. Semua ini menghabiskan berapa banyak pajak yang dibayar oleh rakyat. Saat masuk, Disa sangat marah sepanjang jalan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.